Alhamdulillah, Bapak Ibu semuanya, keluarga besar dari Rumah Sakit Hermina, sehat semuanya? Apa kabarnya? Alhamdulillah. Masih puasa? Masih. Konsisten masih? Yang 25.000 tadi konsisten? Boleh tepuk tangan buat guru kita dong, luar biasa. Ada yang ngejelep banget gak? Atau kita ketawa-ketawa gitu tadi ya? Ada yang ngepas banget, relate banget dengan kehidupan kita? Ada. Jadi Ustadz Adia ini adalah salah satu guru saya. Walaupun usianya jauh di bawah saya, tapi keilmuan tentang teknologinya Allah tuh sangat-sangat luar biasa ya. Jadi sejak tahun kemarin atau 2 tahun apa tahun kemarin ya kita ketemu Ustadz? 2 tahun ya, jadi saya konsisten, bukan konsisten 25.000-nya ya. Konsisten belajar sama beliau bagaimana memperdalam tentang teknologi Allah. Tadi kalau ngomongin PHK, itu bukan ngomongin orang lain, saya ngalamin itu semua. Terus tadi yang rugi tak pernah untung gitu ya, nggak pernah cukup, itu siapa? Saya gitu. Itu semua saya alami. Tapi untungnya Allah kasih saya itu kayak tadi, ada mandor pakai apa? Topi. Nah, ditimpuk pakai batu kecil, saya nengok gitu ya. Nengok karena udah pernah dihantam pakai batu besar, rumah saya kan di batu jajar, jadi batunya ngejajar gitu ya. Dulu dihantam pakai batu besar, saya nggak ngeh gitu loh Bapak Ibu. Sampai akhirnya saya ketemu guru-guru kehidupan saya, akhirnya dikasih batu kecil, saya langsung nengok. Ibaratnya bahasanya kalau alumni magnet rezeki langsung Nah, ketika saya mempraktekkan apa yang saya terima dari guru-guru saya, dari batu kecil, batu sedang, batu besar gitu ya, itu memang mengubah itu semua. PHK alhamdulillah sudah mulai berlalu. Dan kemarin pun, tahun kemarin ketika saya praktekin teknologi Allah, salah satunya adalah hutang lunas dengan damai. Ada yang mau hutang berlalu tahun ini? Nah itu salah satunya, PHKH gitu ya. Dulu saya sering kurang sehat, tapi sekarang pada banyak yang nanya sama saya, Bunda Dina kemarin dari Pontianak itu langsung kemana? Jogja, habis Jogja ke Karimun Jawa, habis Karimun Jawa tadi malam baru nyampe Tegal. Orang suka nanya, suplemennya apa? Aku gak makan suplemen. Yang aku pakai adalah teknologi Allah. Dan itu benar-benar bekerja sangat luar biasa. Ya, makanya saya benar-benar kalau Ustadz Adia ngomong apa tentang itu langsung saya segera praktek. Nah sekarang kalau Ustadz Adia menyampaikan bagaimana teknologi Allah itu bekerja, saya di sini lebih kepada teknisnya saja. Nah karena gini, waktu tadi nih gaji kita masih 2 juta, ya pengennya kan jadi 5 juta, betul gak? Pengennya jadi 100 juta gak apa-apa, yang penting banyak, mau gak? Ya, terus konsisten lagi. Nah, makanya seberapapun besarnya penghasilan kita, kalau kita tidak punya skill yang satu ini, kita hanya akan terjebak di hutang lagi. Dan inilah yang akan kita sharekan di bulan Ramadan. Karena kenapa? Apa sih yang ditunggu-tunggu di bulan Ramadan menjelang Lebaran biasanya kalau jadi karyawan? Ada gaji keberapa? Paling enak ya, di antara bulan-bulan yang lain ada THR. Nah makanya berarti berkali-kali lipat nggak kita akan dapat? Berkali-kali lipat. Yuk sekarang saya akan sharing sesuatu yang mudah-mudahan jadi skill hidup kita di Ramadan ini, kemana larinya gaji kita ya atau harta kita agar menjadi berkah dan bisa praktek dengan apa yang tadi disampaikan. Oke, galau itu ketika dompet kosong. Ada yang setuju apa enggak? Di siapa yang gajinya 5 koma? Tanggal 5 udah koma. Betul ya? Ada yang lewat di bawah tanggal 5 udah ada yang koma, ada? Oh ada, dari mukanya kelihatan. Dari ketawanya juga kelihatan ya Pak ya. Makanya tadi Ustadz Adia bilang mau tenang gak gitu kan. Tapi abis acara hari ini dihybridkan juga ya, betul ya? Ada yang online? Oke, Masya Allah sekalian Bunda Dina menyapa ya. Oke, jadi kenapa kita nggak tenang, betul gak? Ini salah satu yang bikin kita nggak tenang, betul apa tidak? Tanggal gajian masih lama, ininya udah habis. Nah, ada yang nggak tepat. Pertama kita cek yang tadi, teknologi Allah. Pasti ada yang kita nggak kerjain nih, makanya kenapa dia nggak cukup-cukup, betul gak? Nah, bahkan minus. Tapi selain teknologi Allah yang harus kita benerin saat ini, yaitu cara skill kita mengelola keuangan.
Sebenarnya ilmu ini sudah dijelaskan di DKA, Dunia Keluarga Ajaib, waktu kita launching Alifa Daycare di bawah sebagai salah satu pendidikan keluarga. Nama ilmunya adalah Ibu Menteri Keuangan. Saya waktu itu kasih flyernya itu Pak. Ada yang daftar? Ada, cuma 5. Cuma 5 yang daftar sekolah itu. Tapi saya ganti dong judulnya. Ibu lunas hutang seketika. Tahu Pak yang daftar Pak? 50 orang lebih. Ternyata judul itu mempengaruhi ya. Disuruh belajar jadi Ibu Menteri Keuangan kagak mau, giliran lunas mau, betul? Nah benar Pak ternyata. Akhirnya ini coba saya review lagi. Karena teknologi Allah kalau tidak bisa mengaplikasikannya hanya akan jadi ibaratnya hanya cuman pengisi Ramadan aja jadinya. Akhirnya gak berdampak apa-apa sama hidup kita. Kan pengennya habis acara Ramadan ini dengan kedatangan Ustadz Adia diimport jauh-jauh loh dari Pontianak ini ya. Kita import loh gitu kan ya. Agar ada yang bisa berubah kita. Artinya apa? Merubah perekonomian kita, keberkahan kita, ketenangan. Siap mau berubah di Ramadan? Oke, Bunda tambahin aja skillnya sedikit ya. Oke, nah kalau galau itu dompetnya kosong, iya Bunda Dina sepakat, semua udah sepakat ya. Ini kisah nyata nih, saya ambil di salah satu postingan seseorang ya, kisah nyata. Udah izin sama follower saya katanya, gaji saya 42 juta, amin 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 Ramadan, amin. Sekarang baru ada komanya 4,2 gitu ya. Ntar Ramadan tahun depan 42 juta, oke. Gaji 42 juta, cicilan rumah 24 juta, cicilan mobil 7 juta, biaya hidup 10 juta, uang sekolah anak 3 juta, jalan-jalan makan di luar yang tadi healing, makan pop mie ke Lembang, pengen healing gitu ya. Nah, tiap bulan minusnya berapa? 4 juta. Sekarang kita belum dapat gaji segini, betul nggak? Misalnya 4,2 tetap aja minus juga kan? Karena gini, itu pakai kartu kredit card makin lama makin numpuk karena hanya bayar minimum. Hutang sama dengan kerja, gaji gak pakai strategi. Gak apa? Buat sedekah. Saya keluarin sekeluarga tiap bulan, ya Allah niatkan sedekah untuk bantu keluarga Indonesia di luaran sana yang membutuhkan BPJS. Itu niatnya. Bukan gini, keluarin habis gajian, enggak. Jaga-jaga biar nggak kenapa-napa, bukan, tapi biar nggak ada apa, itu niatnya. Tips sampai sini, oke? Nah selanjutnya, ya, ada wakaf. Kalau orang yang cerdas nggak cuma nyiapin rumah saat ini, kan kita kalau habis nikah pengennya punya rumah impian ya, betul ya? Iya, tapi orang yang cerdas, orang Islam yang cerdas, dia ketika meninggal dunia, dia pengen punya rumah investasi di akhirat. Agar apa? Kuburannya nggak sepi, nggak gelap. Gak banyak ulet. Nah itu salah satunya kenapa tadi Ustadz Adia menyampaikan. Ibu keluarin dulu semua tiap bulan. Sebelum kemana-mana jangan ke merah dulu. Jadi kalau ke merah dulu nih ya, saya nyebut ke anak pun bukan pengeluaran, nyebutnya sedekah ke anak, sedekah ke orang tua. Makanya pengeluaran yang merah ini jangan dari sini pemasukan ke merah dulu, pasti habis. Tapi ke sini dulu sangkutinnya Pak. Ke zona apa tadi? Teknologi Allah, nanti dia datang bareng-bareng sama teman-temannya. Nah selanjutnya zona orange apa? Ya zona orange adalah zona seolah-olah keluar, tapi dia jangan minta tunggu cepet hasilnya. Bisa berupa menabung, bisa berupa investasi. Investasi bisa berupa bisnis, bisa berupa leher ke atas. Apa itu? Belajar. Seolah-olah ikut kajian, ikut majelis ilmu, berbayar, itu kayak keluar. Padahal sebenarnya Anda lagi berinvestasi. Suatu hari ketika datang ke majelis ilmu itu, Anda dapat masalah Bapak Ibu, ditolong sama ilmu yang pernah didapat. Beda. Kenapa iman kita naik turun? Ada yang ngerasa kayak gitu gak? Apa imannya naik turun? Makanya sekali harus investasi ke zona orange, yaitu leher ke atas. Beda Ustadz Adia sama ibu bapak-bapak yang nggak punya ilmu ngadepin anak-anak. Ya, kalau bapak-bapak nggak punya ilmu ngadepin anak, pak,
nakal, anak durhaka, anak ini. Betul nggak? Tapi karena Ustadz Adia berinvestasi menjadi seorang ayah, bagaimana menjadi ayah yang membahagiakan, respon dia nggak kayak gitu. Dan dapatnya di mana? Di majelis ilmu. Maka zona orange itu penting sekali. Inilah zona sehatnya. Grafik yang sehat. Zona hijau, semakin banyak memuliakan dan membahagiakan dan memuliakan orang lain, maka akan semakin besar zona hijaunya. Tuh. Lihat, kita kalau mau pemasukannya nambah, lakukan, muliakan, bahagiakan orang lain. Ibu sedekah sama Bunda Rina disalurin ke pejuang nafkah di Batu Jajar, di Cimareme. Ojol-ojol itu kita kasih makan dulu Bu, tiap Jumat itu. Kita ajarin tahsin dulu, kita isiin dulu BBM-nya. Setelah itu dia baru beredar cari buat warganya. Tiap Rabu semua orang boleh sarapan di tempat kita sebelum beraktivitas, mau tukang bangunan dan lain-lain. Jadi ketika ibu masukin ke sini setiap subuh tuh sedekah subuh tadi, itu memuliakan banyak orang. Ada deposito yang naruh 1 juta, besok bulan depan 2 juta ada nggak? Nggak ada. Tapi pernah nggak sedekah 50.000 datangnya sama teman-temannya? Ada? Ada? Nyata? Yes. Makanya kenapa dibikin jadi sebuah habit biar nggak didoain malaikat. Betul? Nah maka disinilah sekecil apapun penghasilannya, asalkan punya kecerdasan keuangan akan punya berkah kepada sekelilingnya. Ibu cuman ngasih 15.000 per bulan seminggu. Tiap Jumat tuh, 1 kali 1 orang ojol tertolong, 1 orang guru tertolong, 1 orang yang membutuhkan itu tertolong. Ya, maka itu yang membuat kita datang lagi. Nah, yang merah namanya hot exit. Sering terjadi kebocoran di titik ini nih. Patahkan hypnoselling menggunakan kerangkeng uang. Ntar kapan-kapan saya ngobrol dia tentang kerangkeng uang. Gimana uang dikerangkeng. Ya, karena selama ini ada kerangkengnya? Enggak ada. Blayer ya semuanya ya. Siap ya. Nah ini yang zona biru tadi saya tidak usah panjang kali lebar karena Ustadz Adia sudah menyampaikannya. Yang perlu Bunda Dina tekankan di sini adalah action. Kalau mau hidup tenang, tanpa pura-pura dan mencegah dari kejadian apa-apa, action di zona yang biru. Mumpung Ramadan ya. Maka inilah yang tadi sudah dijelaskan oleh Ustadz Adia. Boleh tepuk tangan buat Ustadz Adia. Karena yang Ustadz Adia lakukan sebenarnya ada di sini yang disampaikan. Waktu saya bikin resolusi 2025, saya bilang jangan fokus pada apa yang Allah bisa lakukan. Fokus pada apa yang bisa kita perbaiki. Terutama di bulan Ramadan. Yang tadi yang gak pernah sedekah subuh udah tahu nih, aduh sebentar malaikat doain saya nih. Saya biar lancar langsung masuk. Nah maka hari ini sebagai simbolis saya boleh langsung kasih mau action sedekah subuh untuk boleh ke depan Dokter Alisa. Oke, kenceleng sedekah subuhnya mana Tereni? Oke, siap. Oke, ini simbolis ya Kak. Dok, saya mau ngajak jangan sampai Ustadz Adia jauh-jauh dari Pontianak, betul? Tidak ada actionnya. Oke, majuan ya. Oke. Jadi Bunda Dina sebagai perwakilan dari Yayasan Khairul Razikin ini ingin mengajak action Dokter Alisa dan juga teman-teman di Hermina untuk mulai action dari sedekah subuhnya. Ya Allah, semoga Herminanya semakin sukses, makin dilindungin Allah, cabangnya di mana-mana, diberikan karyawan yang soleh-soleha, yang selaras dengan semua direksinya, dan semakin jadi tempat bekerja yang memuliakan dan membahagiakan. Terima ya Dok ya, Masya Allah, foto dulu. Oke. Oh ini ada logo Hermina. Iya, jadi ini udah logo Herminanya. Jadi yang mau praktek ya sedekah subuh dan salurkan ke kita setiap hari Jumat nanti dapat konsep balasan SMS itu yang tadi dijelasin. Oke, kita foto dulu ya. Selamat action Dok. Mudah-mudahan bersama-sama Hermina bisa dapat keberkahan dari teknologi. Oke. Satu lagi. Saya gak abdor rasanya kalau tidak bertemu dengan Dokter Nur yang dimuliakan dan dibahagiakan Allah. Biar kita konsisten, karena Dokter Nur kata kita mau konsisten ya. Kalau kita mau konsistennya 25.000 per hari. Bukan per minggu ya, bukan per tahun. Mari Dok, izin saya memberikan ini. Masya Allah. Terima kasih. Nah, ini adalah tabungan amal. Sebutnya tas Dok.
Ya, jadi ini ada tulisannya tabungan amal soleh. Tas. Ini ada 9 manfaat. Salah satunya yang tadi dijelaskan Ustadz Adia tentang mengatasi PHK tadi. Gitu. Mudah-mudahan bisa menjadi habit yang baik untuk action di bulan Ramadan ya dok ya. Oke. Boleh saya minta ini himbauan dari Bu Direktur, apakah habit kebiasaan sedekah subuh ini bisa dipraktekkan di Hermina himbauannya buat para karyawannya? Terima kasih ya. Sebetulnya saya udah ke-spill sedikit, Dr. Ray ada nggak ya? Dr. Ray. Yang pertama adalah memang tadi setuju sama Ustadz Adia ya, bagaimanapun juga kalau kita, tadi saya tadi udah, saya pamer sedikit ya, tadi udah nge-QR tapi tulisannya sedekah salah, berarti harusnya tulisannya infak ya. Udah. Itu bikin kita tenang, setuju sih budaya. Kemudian yang kedua adalah baru 2 kayaknya yang rutin dilakukan. 3 ya. Yang pertama udah subuh, sedekah subuh, kemudian mandi itu udah darus. Kayaknya baru itu, kayaknya banyak banget listnya bawahnya banyak. Sambil belajar. Siap, ya. Makasih banyak sudah menjadikan partner kita untuk bersama YKR menjadi partner kebaikan untuk akhirat juga. Terima kasih ya dok ya. Siap. Dengan senang hati. Siap, oke. Nah karena gini, terima kasih banyak kepada keluarga besar Hermina. Bunda Dina selaku dari Alifa Daycare kan ngajak kerjasama akhirat dunia ya. Tapi sayang rasanya saya bilang kalau saya hidup di dunia hanya untuk ngejar target omset dunia. Maka salah satu proyek akhirat yang saya ajak untuk tadi Bapak Ibu yang mendapatkan manfaat adalah teknologi Allah ini. Dan mudah-mudahan bisa menjadi sebuah habit kebiasaan yang baik. Dan apalagi Ramadan ini kita punya checklist. Checklistnya tuh bagus banget Bapak Ibu. Dari pagi boleh minta pengalamannya dari Dr. Alisa yang sudah mengikuti 2 kali. Dr. Alisa ini peserta terabas terapi bangun subuh. Jadi kita sebelum Ramadan itu ada terapi bangun subuh 21 hari sebelum Ramadan. Jadi nggak tiba-tiba Ramadan. Ya, dan Dr. Alisa adalah peserta yang luar biasa selalu absen. Boleh tepuk tangan. Dan sekarang Dr. Alisa sendiri mengikuti program pembinaan Ramadan selama 30 hari. Dan kita sudah berjalan hari keempat ya dok. Apa pengalaman Dr. Alisa selama Ramadan akhirnya punya program? Silakan dok. Ya, Bunda terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah upaya ya, ikhtiar ya Bun, untuk tadi kembali untuk memantaskan diri, memantaskan diri supaya bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Kan tadi kata Bunda harus ada mentornya, jadi ya memang harus dipaksakan gitu. Jadi dari list yang terabas itu memang tidak selalu lurus gitu grafiknya, ada naik turun, tapi ya konsisten harus dilakukan gitu. Nah ini juga sudah masuk program yang semua pernah luka, lebih banyak lagi listnya gitu ya. Tapi alhamdulillah jadi bisa bangun lebih awal daripada subuh gitu ya. Terabas itu kan kita harus bangunnya jam 3 atau jam 4? Jam 3 karena harus sholat tahajud gitu. Nah itu memang jadi mempersiapkan diri untuk menghadapi Ramadan. Jadi pada saat bangun sahur ya kita udah nggak kaget lagi. Nggak kaget, jadi bangun langsung melek, langsung sahur gitu kan ya Bun. Gitu, mudah-mudahan ya ini bisa istiqomah terus, bisa konsisten terus, dan makanya saya pengen teman-teman yang lain juga bisa merasakan gitu. Makanya diundanglah Bunda Dina sama Ustadz Adia ke sini supaya teman-teman juga bisa merasakan hal yang sama, bisa merasakan manfaat yang sama. Ya Allah, terima kasih Dokter Alisa sudah dengan rendah hati ya. Semoga Allah berikan kemuliaan, kesehatan dan keberkahan ya. Oke, nah makanya ini seperti ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ikut checklist ya Ramadan program kita, yaitu namanya Light Up Your Ramadan. Buatlah Ramadanmu menyala abangku. Ya, kalau bahasanya sekarang kan gitu ya, buatlah Ramadanmu menyala abangku ya. Oke, nah ini kita bikin seperti ini ya, dari pagi sampai taraweh, sampai ini yang penting, salah satunya juga selain ibadah.
Naik. Ini nggak ada kan di program Ramadan lain? Suruh mendoakan orang, suruh memaafkan, masih suka gedek gak sama orang? Ya, tapi kalau Ramadan, kalau Lebaran minal aidin wal faizin cuma basa-basi, betul nggak? Tapi diterapi nih untuk kita bisa memaafkan orang. Lalu ini lihat, berpikir dan berkata positif. Jadi nanti puasanya nggak cuma nahan lapar kayak tahun kemarin, betul nggak? Sekarang mau ngomong gini, enggak, saya harus berpikir positif nih hari ini. Mau apapun yang terjadi, mau ngomongnya ditahan, betul nggak? Nah, karena nanti kalau enggak, misalnya hari ini marah nih, jadi silang, nanti grafiknya turun tuh, ya. Dan ini lihat, tahan gibah, tuh. Kita kalau nggak pakai kayak gini, siapa yang magerin kita? Nggak ada kan, betul nggak? Maka akhirnya Ramadan ke Ramadan nggak jadi pertolongan. Padahal apa Bapak Ibu? Lakukan Ramadan itu dengan sungguh-sungguh, 11 bulan kemudian Allah kucut. Amit-amit ya. Misalnya, bulan keberapa kita ngalami kecelakaan, tapi karena kita sungguh-sungguh di bulan Ramadan, Allah berikan pertolongan. Bulan keberapa kita kena penyakit misalnya, tapi karena kita udah sungguh-sungguh di 1 bulan, Allah datangkan pertolongannya. Makanya tergantung dari perbuatan kita di sebulan ini. Nah ini salah satunya program YKR tuh seperti ini Bapak Ibu. Ya, lalu STW Juhur, lihat lagi. Oke, tilawah. Nih hadir ke majelis ilmu mau online ataupun offline, jadi nggak scroll terus media sosial nggak jelas. Ya karena memang ada ininya. Lagi tuh. Nah nanti ini berhadiah THR. Jadi THR-nya nggak cuma dari Hermina. Kalau grafiknya bagus, THR-nya dari Yayasan Khairul Razikin. Ya, jadi ada total senilai 2 juta rupiah yang kita bagikan. Kalau grafiknya ini kayak gini nih. Nanti abis pulang terawih langsung checklist, ces. Nah grafiknya hasilnya kayak gini nanti. Nah checklist, data statistiknya keluar. Nah seperti ini. Dan ini persembahan dari timnya Bang Adia di Ruang Kehidupan. Bunda Dina kalau nggak ketemu Bang Adia, riadohnya masih kayak tahun kemarin Pak, pakai kertas, ketepluk, repot amat bawa kertas ya. Sekarang semua pada digenggaman nggak? Pada pegang handphone nggak? Paling enak bangun tidur kan yang dipegang handphone. Tapi sekarang bangun tidur, praktek doa, bangun tidur langsung absen. Nah itu akhirnya hidup kita tertata. Jangan fokus pada pengen dilunasin Allah, beresin aja hubungan kita sebulan ini di Ramadan. Nanti seperti yang saya lakukan. Waktu itu 5 tahun rumah saya nggak laku-laku Bapak Ibu tahun kemarin. Aset saya banyak, ada 3 di Batu Jajar itu gak ada yang laku selama 5 tahun. Habis bikin terabas, Riado tahun kemarin, aset laku 2 bulan kemudian setelah. Hanya selesai. Dan tahu gak pertolongan Allah? Saya dibebaskan bunganya senilai 100 juta. Dan hanya membayar. Karena saya bilang, saya bukan mau ngemplang, saya mau bayar pokok. Dan itu di ACC. Dengan pertolongan ada pengacara tiba-tiba datang. Bayar? Enggak. Ada coach tentang riba datang dampingin saya. Itu sampai ke negosiasinya itu didatengin sama Allah. Akhirnya lunas, benar-benar total lunas di bulan November 2025. Maka insya Allah, makanya waktu bulan Ramadan saya bukan fokus pada cari solusi. Fokus deketin Allah aja, deketin, praktekin kayak tadi gitu ya. Maka pertolongan Allah akan datang sampai dengan 11 bulan kemudian. Termasuk apa? Pertolongan saya ketika punya kelas-kelas. Saya dulu manual terus, tapi ketemu Bang Adia, tiba-tiba Bang Adia datang dari Pontianak ke Cimareme. Menawarkan program ini, saya bilang, lo kayak ketutup ketemu botol ketemu tutup. Jadi enak akhirnya, dan akhirnya inilah Like Up ya Ramadannya hadir untuk kita semua agar istiqomah. Tepuk tangan buat kita semua. Ya, oke, next ya. Dan alhamdulillah kini sudah dengan Basnas kita ya. Jadi kita sudah resmi Bapak Ibu, bukan lembaga yang main comot-comot dengan asal-asalan, tapi memang kita sudah resmi di bawah naungan Basnas, Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bandung Barat ya. Dan inilah pengelolaan John Orange ya, tadi saya jelaskan ya. Kalau yang tadi prakteknya seperti ini, saya biasa bikin seperti ini. Nanti kalau ada yang mau, boleh japri saya 0811 211 7070. Kalau mau praktek nulis RAB kayak gini. Karena kalau kayak gini ternyata benar. Ada yang pernah gini, Bunda Dina kemarin saya nggak pernah nulis loh. Habis pusing, pengeluaran lebih banyak daripada pemasukan. Ya, betul nggak? Jadi males. Nah, ngelakuin yang kecil aja, Bapak Ibu nggak mau, gimana mau dikasih rezeki besar.
Tadi sama kata Ustadz Adia, siapa yang mau haji? Saya. Siapa yang mau umroh? Saya. Tapi kita nggak hafal doa tawaf. Jadi lakukan aja hal yang kecil yang kita bisa ya. Jadi nanti boleh japri saya akan kasih formulir untuk Bapak Ibu mulai praktek, karena berapapun gajinya besar kalau ketika tidak bisa dikelola akan habis begitu saja ya. Ada video satu lagi yang mau ditampilkan. Nah, kalau zona sambil nunggu ya, pengelolaan zona orange juga penting karena ini zona produktif, yaitu dari penghasilan yang masuk paksakan untuk disisihkan untuk warna orange. Ya, apa aja jenis orange, investasi leher ke atas ya akan menaikkan derajat. Lalu menabung bisa berupa uang, emas, properti yang harus dipisahkan. Terbuka untuk usaha-usaha paruh waktu, manfaatkan dunia online buat para karyawan misalnya. Lalu investasi yang dititip ke orang lain, sekali lagi, investasi yang dititip ke orang lain bukan zona orange. Karena itu bisa hilang. Jadi harus dikerjakan sendiri. Nah, jangan terlalu cepat berharap hasil akan zona orange ini, tapi dia akan menjadikan hidup Bapak Ibu produktif. Apa actionnya? Ini, menabung, investasi, aset, dan juga leher ke atas. Nah, kalau mau menabung yang pengen nilainya naik terus, nggak turun-turun, ada standnya. Boleh tanya tentang dinar Khoirul Rozikin atau emas manapun boleh, tapi lihat dari 14 manfaat ini ya, agar aset di zona orange kita bisa stabil ya. Makanya kalau mau nabung jangan yang kena inflasi, intinya gitu. Karena anak ajaib nggak yang namanya Ara, yang lagi rame sekarang, dia aja tahu inflasi, masa kita yang udah gede punya gaji nggak ngerti inflasi, betul nggak? Ya kata Ara gini, Ara punya penghasilan dari YouTube itu 100 juta. Tapi Ara nggak mau kena inflasi. Kalau Ara tabung sekarang 100 juta, tahun depan nggak jadi 100 juta, betul nggak? Tapi Ara tabunglah ke emas lah, karena kecil aja tahu nggak punya gaji. Kita yang udah punya gaji harusnya tahu maintenance zona orange. Informasinya boleh ada di stand sana, contoh-contoh dinarnya juga ada, dari yang terkecil sampai yang besar. Ya, jadi kalau yang mau nikah ya, mau punya rumah, mau punya kendaraan, lebih baik nabungnya aja dulu pakai emas. Jangan nyicil-nyicil ya. Oke. Selanjutnya, nah ya ini contohnya misalnya nih, beli 2022 44 juta, 2024 60 juta. Kira-kira 2034 jadi berapa? Mau yang naik atau yang turun dikembalikan sama teman-teman kalau untuk tentang zona orange. Siap? Oke. Nah demikian dari Bunda Dina. Makanya kenapa? Ini nih kemarin saya nabung ini Bu. Saya ngumpulin emas tiap bulan seperapat, kan cuma 1,7, jauh amat ya mau umroh sama haji ya. Tapi ketika saya ngelakuin itu Pak, di tabungan ke-6, apa yang terjadi? Saya dapat gratis umroh dari murid saya sendiri, hadiah ulang tahun. Tuh. Kita memantaskan diri, jalannya nggak tahu dari mana ya. Maka kalau pengen nabung emas atau nabung yang bukan uang, harus tahu tujuan utamanya. Mau apa? Buat nikah, buat umroh, buat haji. Jangan yang diambil-ambil gitu. Jadi akhirnya ini yang terjadi. Saya nabung mau umroh, tabungannya masih tetap, itunya dapat dari orang lain. Sip sampai sini? Oke, tepuk tangan dong buat semuanya. Oke, Yanda ada video yang mau disampaikan lagi? Abah? Ada lagi? Ya silakan. Oke, sebagai video penutup, kalau sedekah tadi yang saya kasihkan kepada Dokter Alisa, tadi ada program yang namanya SMS.